Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobby, belajar lebih memahami. Dan untuk Lobby pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan sampah. Seperti kita tahu bahwa problematika sampah ini hampir terjadi di beberapa kota besar dan tidak bisa dipungkiri semakin banyak penduduk di suatu kota akan semakin besar pula sampah yang dihasilkan. Namun beberapa tahun terakhir ini khususnya di kota Surabaya ada beberapa kelompok baik itu warga kampung ataupun kelompok masyarakat yang sangat peduli terhadap pembudidayaan bagaimana mengolah sampah menjadi sesuatu yang bisa bernilai ekonomis. Salah satunya adalah narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya yang mendirikan Bank Sampah Syariah. Seperti apa Bank Sampah Syariah ini? Saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Berdasarkan sifatnya, sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Banyak yang menganggap bahwa sampah harus berakhir di tempat pembuangan akhir dan tidak memiliki nilai ekonomis. Namun anggapan itu mampu ditepis oleh Zamzami Umanansyah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya ini mempunyai keinginan besar untuk mengubah mindset bahwa sampah tidak berguna. Untuk mengubah mindset bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Untuk membuktikannya, Zamzami mendirikan Bank Sampah Syariah. Sebelum mendirikan Bank Sampah Syariah, Zamzami kerap dipanggil dengan sebutan rombeng oleh kawan-kawannya karena kebiasaannya mengambil dan mendaur ulang sampah yang ia temui di kelas maupun di area kampus. Bahkan karena kebiasaannya itu, Zamzami kerap mendapat telepon dari temannya untuk mengambil sampah di kos mereka. Melalui cara itulah Zamzami perlahan mengubah mindset kawan-kawannya mengenai sampah. Kerja keras Zamzami akhirnya membuahkan hasil. Pada 21 Mei 2014, Bank Sampah Syariah pun didirikan. Setelah 3 bulan berdiri, jumlah nasabah BSS mencapai 100 mahasiswa dan 56 cleaning service. Beberapa contoh produk daur ulangnya adalah pupuk daun, tanaman hias buatan, serta produk kerajinan lainnya. Dalam menerapkan bank sampahnya, Zamzami menerapkan sistem syariah, yaitu tidak menerapkan bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Mahasiswa jurusan ekonomi syariah semester 7 itu menargetkan bisa mendapatkan 1.600 nasabah dan menjadikan UINSA sebagai ekokampus. Bagaimana awal terbentuknya Bank Sampah Syariah ini? Dan apa saja pencapaian yang sudah dihasilkan oleh Bank Sampah Syariah yang dipimpinnya? Semuanya akan dibahas di Lobby malam hari ini. Mengubah sampah menjadi berkah. Itulah tema untuk Lobby pada malam hari ini. Dan sudah hadir bersama saya di studio. Langsung saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, Zamzami Umanansyah selaku Direktur Bank Sampah Syariah. Selamat malam Zamzami. Ya, selamat malam. Kabarnya bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di samping Zamzami ada Ahmad Rosul Hanafi. Ini rekanan Bank Sampah Syariah. Selamat malam Rosul. Ya, selamat malam. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, semuanya baik. Dan tadi sudah kita lihat bersama satu cuplikan mengenai sedikit profil mengenai Bank Sampah Syariah. Kebetulan di sini sudah ada direkturnya langsung ya. Ya. Usianya berapa sekarang Zamzami kalau boleh tahu? 23. 23? Ya. 23 tahun sudah jadi direktur ya. Gimana rasanya? Ya, tantangan ternyata dalam hal jadi direktur ya, tantangannya ya sangat luar biasa. Apalagi direktur khusus untuk masalah sampah. Masalah sampah. Kenapa begitu sangat tertarik dengan sampah gitu? Karena menurut saya sampah manfaatnya sangat luar biasa. Ada ya orang yang melihat manfaat dari sampah gitu? Apa manfaatnya Zamzami kamu menurut? Ya, kalau menurut saya sesuatu yang bisa didaur ulang kemudian menjadi bahan yang bisa diperjualbelikan, biayanya itu harganya akan menjadi lebih mahal. Okay. Dan yang kemudian dalam hati nurani itu sangat senang yang lihat sampah ya? bukan melihat sampahnya, karena kita mampu menjadikan sampah yang awalnya kita anggap remeh terus dibuang sembarangan terus menjadi barang kerajinan yang sangat berguna, itu sangat luar biasa. Oke. Kalau Rosul di sini adalah rekanan dari Bank Sampah Syariah ya. Iya. Sudah berapa lama terjun langsung dengan Zamzami dalam hal melihat sampah ini menjadi
peluang untuk bisa jadi ada nilai ekonomisnya? Sudah berapa lama? Kalau yang saya ketahui ya, selama kami berjuang bersama-sama dalam merintis ini awalnya sebelum ini terbentuk ya, selama 1 tahun itu kami mencoba mempunyai inisiatif dulu. Ini pertamanya yang punya inisiatif ini Mas Zami. Terus karena saya juga ikut tertarik oleh hasil lobby-lobby Mas Zami ke saya, jadi saya ikut tertarik juga untuk membantu dia dalam mendirikan bank sampah ini. Berarti kegiatan kalian ini melihat sampah-sampah itu, mencari sampah untuk diolah itu sudah berapa lama total? Kira-kira dalam 1 tahun. 1 tahun belakangan ini ya. Tapi setelah kami mengetahui hasil sampah yang sangat luar biasa, dan kebetulan saya konsentrasi di perbankan, saya ingin mengubah bagaimana kalau kita membuat bank sampah syariah. Jadi objek ini sampah, tapi memanfaatkan sampah sebagai objek tabung, simpan, dan pembiayaan. Nah, seperti apa itu tabung, simpan, dan pembiayaan? Seperti apa sistemnya? Ya, jadi kami tabung, ya. Kami mengajak masyarakat, khususnya warga kampus, kebetulan pada saat itu mahasiswa serta dosen, mengajak mereka bahwasanya ibu, sampah yang Anda buang setiap hari itu bernilai. Kalau ibu buang 3 botol, sama halnya ibu setiap hari membuang Rp1.000. Oke. Mengumpulkan 3 botol ke Zamzami, iya, itu sama saja dengan Rp1.000, Ibu. Rp1.000. Kalau 1 bulan, berarti yang ibu buang dalam 1 bulan adalah 30.000. Dan respon mereka, wah ternyata setiap hari saya buang uangnya. Iya, akhirnya mereka pun sadar ternyata sampah ini bernilai. Setelah saya mengubah mindset mereka bernilai, kemudian kami berinisiatif, wah mungkin kita membuat bank sampah saja. Itu kapan awalnya itu kepikiran untuk seperti itu? Sekitar tahun 2013. 2013. Dari awal sudah kepikiran untuk seperti itu ya? Kepikiran seperti itu karena kebetulan saya konsentrasi di perbankan. Pengen jadi direktur beneran di bank. Tapi karena modal kemudian pengalaman yang masih kurang dan dukungan dari ya, kemudian berinisiatif kita membangun kecil-kecilan, membuat bank sampah syariah. Ya sama sistemnya seperti bank-bank yang kita ketahui kan. Jadi dari 1 tahun yang lalu mencoba menginformasikan kepada lingkungan sekitar begitu, apabila mengumpulkan sampah itu sama saja dengan menabung begitu ya? Oke. Tadi apa saja? Tabung, simpan, dan pembiayaan. Pembiayaan. Kalau simpan seperti apa? Ya. Kalau simpan itu hampir sama dengan tabung, Mas. Jadi ketika nasabah itu membuat sampah, kemudian dia ditabungkan. Dan kadang itu kalau ditabungkan itu pengambilannya itu biasanya kan tidak beraturan. Kadang nabung sekarang, 3 hari lagi diambil. Tapi kalau dia masukkan ke dalam simpan, kita masukkan dengan deposito juga. Jadi ketika mereka menggunakan akad simpan, maka yang bisa diambil adalah 1 bulan 1 kali. Kalau yang pembiayaan, contohnya fakultas A pengen penghijauan, gersang, tanah ruangannya gersang, pengenkan penghijauan, oke, kami penghijauan untuk fakultas A. Kamu sediakan tanamannya. Kami gitu belikan tanaman, terus kami belikan tong-tong sampah untuk penghijauan. Nanti bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai sampah dari fakultas A itu. Sampah ya, bukan uang ya. Bukan uang. Jadi kalau ada mahasiswa yang pengen pinjam uang, kan kami tidak menariknya dengan uang lagi, tapi dengan sampah. Kenapa? Kan kok dengan sampah? Agar mereka tahu ternyata hutang saya bisa dibayar dengan sampah. Itu memang satu trik Anda untuk mengubah mindset lingkungan Anda bahwa sampah itu punya nilai ekonomis atau bagaimana? Iya, ini memang strategi saya. Kebetulan slogan dari Bank Sampah ini kan manajemen solusi lingkungan. Jadi kami membuat sistem dan manajemen di masyarakat kampus khususnya yang rata-rata masyarakat intelektual. Kita membuat manajemen kalau sampah ini banyak manfaatnya dengan bentuk pembiayaan, tabungan, deposito. Oke. Ke Rasul dan ke Zamzami ya, apa yang terlintas pertama kali ketika Anda melihat sampah? Apa yang terbayang saat pertama kali melihat sampah? Rasul mungkin. Kalau bagi kami ya, selaku mahasiswa ekonomi syariah terutama, jadi kita sudah mempunyai prinsip bahwa
kita loh sebagai mahasiswa ekonomi syariah, bagaimana sebisa mungkin kita melihat sampah, melihat saja kita sudah bisa jadi uang. Itu bagaimana caranya kita seperti itu, maka kita harus terus memikirkan caranya supaya kita melihat sampah bisa jadi uang gitu. Oke. Sejak 1 tahun yang lalu Anda memang berdua memang sangat berniat untuk membersihkan lingkungan terutama di kampus ya. Iya. Memang sebegitu parahkah kondisi sampah yang ada di lingkungan kampus kalian? Ya, kalau boleh izin, mohon maaf untuk Bapak Rektor UIN Senen Ampel. Ini memang kondisi kampus UIN Senen Ampel sangat memprihatinkan dan sudah lampu merah. Memang sangat kotor, tapi itu bisa diubah ya? Diubah. Oke. Kotor itu kan tidak seterusnya kotor, itu bisa diubah dengan niat dan baik, dengan niat dan semangat dari masyarakat kampus itu sendiri. Oke. Mengapa Anda begitu ingin mengubah mindset masyarakat terhadap sampah? Tapi dijawab nanti karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar Bank Sampah Syariah ini, Anda bisa bergabung di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.